Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap kira-kira belajar kita hari ini? Siap. Selalu siap. Senyum. Ya. Hadir semua? Hadir. Ini ada yang tidak hadir satu orang? Satu orang. Statusnya yang satu orang ini? Oke. Sakit apa? Sakit hati. Semuanya siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap dan harus menyenangkan ya. Oke. Jadi hari ini kita belajar modul 2 yang terkait dengan yang berkaitan dengan yang Bapak tadi Bapak pilih modulnya itu pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Mungkin sebelumnya sudah disampaikan dengan mata-mata pilihan di coding. Kecerdasan artifisial itu banyak yang bisa kita gunakan dan lakukan dengan jadi alat bantu untuk membantu kita meringankan, memudahkan setiap pekerjaan. Ya. Kemudian sebelum kita melakukan pembelajaran, kita sudah siap untuk belajar. Yang tidak hanya satu orang. Nah sekarang yang di dalam kelas kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa di video kelas saya. Ya, sebelum kita lanjut untuk mengenal lebih jauh tentang modul 2, kita akan coba dulu melakukan tes awal yang terkait dengan kecerdasan artifisial ya. Ini kelompoknya sekira sudah dibentuk. Silakan dicoba dulu. Lalu juga sambil ini duduk kelompoknya terus ya. Susun kelompoknya terus. Berapa kelompok sih? 6. 6. Oke. Setelah kelompoknya ditutup, nanti waktu mengerjakan awal ini di kelompok pun boleh diskusikan di kelompok. Saya silakan terus dijawab asesmen awalnya. Satu orang berikan ketua kelompok untuk menulisnya ya.
diskusikan, tinggal yang kan ada yang Bapak kirim ke grup, tinggal gabungkan. LKPD-nya kan ada Bapak kirim. Belum. Jadinya berarti. Nah, sudah selesai. Nah, ini kelompoknya sudah. Kelompok ini sudah. Ini sudah selesai. Buatkan satu masalah atau pertanyaan yang nanti pertanyaan itu dengan dikaitkan dengan ini pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Diskusikan. Kenapa ada satu tulisan beda? Nah, silakan terus diskusikan sama-sama satu pertanyaan atau satu masalah. Bisa salah satunya misalnya kenapa harus ada kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan? Kenapa harus ada? Apakah manusia tidak yakin lagi dengan kemampuannya? Maka harus ada kecerdasan artifisial. Padahal kita tahu manusia adalah makhluk yang sempurna, diciptakan oleh Allah. Silakan diskusikan terus satu masalah, teruskan terus satu masalah itu nanti diskusikan. Nah, silakan diskusikan satu masalah, satu pertanyaan pun boleh. Yang satu pertanyaan itu yang memicu kita untuk menggali lebih jauh tentang bagaimana cara mengoperasikan kecerdasan artifisial itu. Kemudian bagaimana mengaplikasikan itu sama dengan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kelompok 4 sudah ada? Masalahnya apa kira-kira? Baca dulu. Ya boleh. Satu pertanyaan saja yang terkait dengan ini. Itu masalah namanya. Oke, silakan. Ini di kelompoknya silakan jawab itu. Nah, diskusikan terus. Ini LKPD-nya, Bapak silakan diskusikan. Baca petunjuk LKPD-nya. Oke, silakan dibaca petunjuk LKPD. Silakan diskusikan terus. Nah, silakan. Itu urutan pertama tadi. Satu orang saja. Halo. Satu orang menulis nama kelompoknya. Yang lain diskusi terus. Bacakan. Misalnya yang pertama mengidentifikasi masalah. Bacakan di LKPD-nya bacakan. Di LKPD baca. Ini baru di sebelah sana. Biar semua bisa baca. Ini lihat dulu bisa baca. Yang ini. Nah, silakan.
konsentrasi ke depan. Masing-masing kelompok. Kira-kira masalah yang terkait di sekolah apa kira-kira? Kecerdasan artificial yang bisa digunakan di sekolah apa kira-kira? Membantu menyelesaikan masalah di sekolah. Kelompok satu sudah ketemu 3 masalah tersebut, tapi satu masalah. Belum masalah. Itu kan sudah jawaban. Kemudian coba perhatikan dulu, nanti masing-masing kelompok ke depan mempresentasikan hasil LKPD-nya. Kemudian nanti masing-masing kelompok memberikan satu pertanyaan yang kelompok yang tidak maju. Oke, kalau sudah kelompok mana dulu maju? Oke, kalau teknisnya nanti gini ya, hasil LKPD-nya nanti diginikan dulu, biar tampak di kamera ya, diginikan dulu. Karena tidak presentasi pakai laptop ada otomatis bagian. Jadi diginikan dulu, biar nanti ini baru dibacakan nanti ya. Oke, kelompok tadi silakan lanjut terus. Kelompok berapa? Kelompok 3. Nah. Kelompok yang punya maju memberikan satu pertanyaan yang ditugaskan oleh Bapak. Hasil diskusi kami yang pertama, masalah teridentifikasi atau ditemukan. Yang pertama, tentang sampah yang berserakan di lingkungan sekolah. Yang kedua, metode pembelajaran yang kurang inovatif. Yang ketiga, kurangnya motivasi belajar siswa. Yang kedua, masalah utama dipilih dan jenis KA. Kurangnya motivasi belajar siswa. Yang ketiga, pembagian peran. 1. Data hunter, mengumpulkan data tentang minat dan kebutuhan siswa. Yang kedua, KA operator, memastikan kegiatan ekstrakurikuler berjalan lancar. Yang ketiga, solution designer, merancang program motivasi belajar yang menarik. 4. Rencana aksi pertama, mengadakan survei untuk mengetahui minat dan kebutuhan siswa terkait kegiatan ekstrakurikuler. Manfaat KA di bidang pendidikan SMK, efisiensi administratif. Manfaat KA di bidang desain produksi busana, inovasi material. Sekian, ada pertanyaan? Silakan, saya berikan pertanyaan dari kelompok mana dulu? Tunjuk terus kelompoknya. Kelompok mana ditunjuk? Tunjuk kelompok mana terus? Ini aja Pak. Oke, silakan. Kelompok sudah ditunjuk, berikan satu pertanyaan. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 bertanya. Nah, silakan. Bagaimana cara siswa agar memotivasi untuk belajar? Nah, silakan.
Ada kelompok berikutnya yang bertanya siapa? Silakan, kelompok berikutnya memberikan pertanyaan. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, apa manfaat penerapan kecerdasan artifisial dalam bidang pendidikan? Beberapa manfaat penerapan kecerdasan artifisial KA dalam pendidikan. Yang pertama, personalisasi pembelajaran. KA dapat menganalisis data siswa untuk menyesuaikan materi, kecepatan, dan metode pembelajaran. Yang kedua, efisiensi administratif. KA dapat mengotomatiskan tugas-tugas administratif seperti penilaian tugas, penjadwalan, dan pengelolaan data siswa. KA dapat digunakan untuk membuat konten pembelajaran interaktif dan menarik, seperti simulasi, permainan edukatif, dan video pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Oke. Nah, terakhir kelompok ini silakan sampaikan. Sekiranya apa sih ini semua? Izin bertanya, apa tugas utama dari KA operator? Oke, izin menjawab. Tugas utama seorang KA operator adalah yang pertama, mengoperasikan dan memelihara sistem KA, memastikan bahwa sistem KA berfungsi dengan baik, dan memelihara perangkat keras dan perangkat lunak yang terkait. Yang kedua, memantau kinerja sistem KA, memantau kinerja sistem KA untuk mengidentifikasikan masalah atau anomali dan mengambil tindakan korektif. Yang terakhir, memecahkan masalah teknis yang mungkin timbul dalam sistem KA, seperti kesalahan perangkat lunak atau kegagalan perangkat keras. Oke. Silakan ditutup. Baik, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu kelompok aja dulu ya, karena kebetulan masuk. Sekarang saya tamunya ditunjukkan. Nah, coba ditunjukkan. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, tunjukkan terus, tunjukkan Mbak Siti dulu. Nah, rumah, tunjukkan ini. Ini silakan dijawab. Sudah terus. Cepat biar yang ngomong tunjukkan. Nah, silakan. Ya, cepat diserang, silakan cepat dijawab. Pertanyaannya cuma 5 berapa? 5, 6 10 5 ya? Itu namanya asesmen akhir dari proses pembelajaran. Silakan, pertanyaan cuma 5, dijawab terus. Anggotanya banyak, satu orang, dua orang. Nah, kelompoknya sudah berapa saja? Di atas kelompoknya. Ya, satu saja. Oke, masing-masing kelompok membuat kesimpulan pembelajaran sekarang. Nanti tinggal bacakan dari kelompoknya saja. Nah, silakan. Kecerdasan artifisial adalah teknologi cerdas yang membantu manusia bekerja dengan cepat, akurat, dan efisien. Namun, tetap perlu digunakan dengan benar dan tidak menimbulkan dampak negatif. Oke, terima kasih kelompok 1. Terus kelompok yang lagi, silakan. Kesimpulan yang kami dapat dari kecerdasan artifisial adalah alat bantu yang sangat bermanfaat bagi manusia jika digunakan dengan bijak atau untuk meningkatkan kualitas hidup dan memajukan peradaban. Oke.
Untuk mengakhiri pembelajaran, kami persilakan untuk kelas untuk mengikuti doa tutup bacaan. Baik, mungkin untuk menutup pembelajaran hari ini apabila kita berdoa dan hati-hati bagi masing-masing dari kita Al-Quran. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Pembelajaran berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.